Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelatihan CPNS Kemenak, perkenalkan nama saya Nani Wijayanti Ningsih, CPNS dari Mandiri Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, dilandasi oleh kecintaan kita terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Nah, peran kita adalah untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita memahami tentang makna kesiapsiagaan bela negara, sekarang saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari kesiapsiagaan bela negara. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam wujud kesiapsiagaan bela negara itu. Yang pertama adalah kita mampu mempertahankan keutuhan NKRI melalui menjaga kedaulatan, menjaga keamanan, dan menumbuhkan persatuan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan nasional, memperkuat kemampuan bangsa dalam menjalani berbagai ancaman. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Nah, bela negara itu adalah suatu sikap, tekad, dan perilaku serta tindakan bagi seorang warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Semua itu yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, maka kita perlu menanamkan sikap bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya menjaga atau mengimplementasikan bentuk bela negara itu dapat kita aktualisasikan, yaitu dengan mengimplementasikan 5 dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih 5 dasar nilai bela negara itu? Yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi kita harus mempunyai kecintaan kita terhadap tanah air. Untuk menjaga tentu kita harus cinta dulu. Yang kedua adalah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, itu rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah nilai kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan kelima nilai tersebut tentu kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kemampuan awal bela negara yang harus kita kuasai adalah kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan dalam etika atau menjunjung tinggi nilai moral. Dan yang keempat adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Apa kesiapsiagaan jasmani? Kesiapsiagaan jasmani merupakan suatu kemampuan kita dalam menjaga kebugaran tubuh kita. Karena kalau kita sehat, maka kita dapat melaksanakan pekerjaan kita dengan lancar. Kemudian apa yang maksud dengan kesiapsiagaan jasmani? Kesiapsiagaan jasmani merupakan suatu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Kesiapan jasmani dapat kita lakukan yaitu melalui 3 hal. Yang pertama, kita harus menjaga kebugaran, menjaga pola hidup yang sehat, dan berolahraga secara teratur. Jadi kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Kalau tidak sehat, semua rencana tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental, jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam maupun dari luar. Nah, kesiapsiagaan mental ini dapat kita lakukan yaitu dengan mengelola stres. Jadi kita harus
usahakan tidak stres atau tertekan, yang kemudian atau bisa juga over. Lalu meningkatkan kecerdasan emosional. Yang selanjutnya mengelola emosi positif dan menikmati makna hidup. Yang ketiga, menjelaskan tentang etika atau moral, itu meningkatkan etika seseorang, bagaimana dia berperilaku. Sebagai warga negara, pentingnya menjaga dan meningkatkan nilai-nilai moral atau etika dalam melaksanakan fungsinya sebagai warga negara. Dan yang keempat adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Kearifan lokal itu merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, dan bahan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, dari kemampuan awal bela negara itu semua harus kita lakukan. Setelah mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara, lantas bagaimana contoh aksi nyata pengimplementasian sebagai wujud dari bela negara? Nah, kali ini saya akan sampaikan implikasi atau penerapan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yang dapat kita lakukan dalam lingkungan yang sederhana, dalam aktivitas yang sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud dari cinta tanah air kita kepada tanah air ya. Yang kedua adalah menciptakan suasana rukun, damai, dan ketiga, sebagai salah satu warga yang baik, maka kita harus taat pada aturan, yaitu memakai helm saat berkendara, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, kemudian melakukan gotong royong sebagai salah satu bentuk keaktifan kita dalam bermasyarakat, kemudian mengikuti kegiatan upacara, itu merupakan salah satu bentuk wujud bela negara. Dan yang terakhir itu dapat dilakukan dengan cara kita memakai produk dalam negeri, seperti misalnya kita memakai batik, itu adalah salah satu bentuk produk dalam negeri. Nah, kemudian berdasarkan dengan tatanan, itu nanti yang pertama ada tata kelolanya. Ketika mengikuti kegiatan upacara, itu yang bagian pertama ada beberapa peserta yang terlibat, yaitu ada di bagian depan ada bendera, kemudian di bagian baris ke depan itu ada peserta upacara, kemudian di bagian depan, paling depan itu terdiri dari barisan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian di samping kirinya terdapat petugas upacara. Nah, itu adalah tata kelola dalam ketika melakukan suatu penempatan upacara. Nah, setelah apa yang saya sampaikan, saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.